Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurwatina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah salatan wa salaman wa atammat taslim. Bapak-bapak, tuanku, para guru dan jadi mama, alim ulama, jadi pandai, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah kaum muslimah yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kita yang hadir di Masjid Raya ini di subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman, Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Kaki yang telah kita langkahkan, tangan yang telah kita ayunkan menjadi saksi bahwasanya kita hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka di akhirat. Wa tukallimuna aydihim, kami berikan izin kepada tangan mereka untuk berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kami berikan izin kepada kaki mereka untuk menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap usaha dan perbuatan yang pernah mereka kerjakan selama mereka hidup di atas dunia. Jadi ceritanya nanti di akhirat. Nah, tapi ke realitanya nanti di akhirat, ceritanya sudah disampaikan oleh Allah pada hari ini kepada kita. Nah, mudah-mudahan ibu dan bapak ditulis oleh Allah nama kita masing-masing, kita semuanya di Jannatul Firdausnya. Nah, tidak ada yang tertinggal satu pun, Pak. Sebab kalau dua orang tertinggal, itu satu orang yang tertinggal, satu orang masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah semua jamaah Masjid Raya Allah tulis namanya bagian daripada nama-nama penduduk ahli surga. Sepakat ibu-ibu? Lah dapat weselnya kalau nama ada masuk situ. Lawan aduh cik sahabat bapak dan ibu, ketika ini Nabi bapak ibu sekalian sampai dan Nabi, aku mendengar hentakan sendalmu di surga. Siapa? Bilal. Kalau terompawak dan apa? Terompawak ada dari bapak. Aku mendengar hentakan sendalmu tadi malam, sendal wakilmu ini Pak. Jadi Bilal bin Rabah kata Nabi, aku mendengar hentakan-hentakan sendalmu di surga wahai Bilal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa menentu ibu-ibu juga bapak, karena memang di saat itu orang banyak benci ke Nabi, banyak benci ke Islam, tapi ada orang yang beriman di kala itu Allah tunjukkan hidayah ke ini waktu mahal tu bapak. Nah, mahal tu. Kakiku ada lumpur, pas ada cik mutiara. Mutiara ku mahal tidak? Oh mahal, mahal tu bapak ibu. Nah, kalau sekilonya banyak musim durian itu mahal atau murah? Murah. Tapi orang ada musim durian tu, buah duriannya cik, itu saja boleh banyak duriannya. Jual duriannya mahal atau murah? Mahal. Nah, jadi di tengah banyaknya orang kafir, di tengah banyaknya orang tak percaya ke Nabi, di tengah banyaknya orang tak cinta ke Nabi, di saat itu Bilal bin Rabah menyatakan keislamannya. Makanya Bilal bin Rabah itu masuk Islam di usia di mana bapak dan ibu di tengah banyaknya orang tidak menyukai Nabi. Bahkan dia termasuk budak hitam. Sudahlah hitam, awak buruk, dibenci orang, anak pun dia masuk Islam. Luar biasa. Makanya kata Nabi, aku mendengar hentakan-hentakan sendalmu wahai Bilal di dalam surga. InsyaAllah kalau budak sendal awak pada tak dalam salungku ibu coba bapak, mudah-mudahan nak awak dan duluan masuk ke sini. Ibu Siti Rohani misalnya, ada Siti Rohani situ.
Lain ada ya. Ibu ayah ada sikoto. Rohana. Aku Ibu Yanti. Wah, dari ditulis di Allah. Ibu Yanti ahli surga. Tentu syarat dan ketentuan menjadi ahli surga itu dipenuhi. Nah, karena Bapak dan Ibu sekalian, surga Allah Subhanahu wa taala itu merupakan tempat di mana sebaik-baiknya tempat di mana nanti kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Di saat itulah nanti kita akan mencari wajah Allah. Jadi kenikmatan tertinggi dalam surga itu Bapak Ibu bukan bidadari. Nah, karena dalam cerita di surga itu dapat bidadari 70 bidadari. Iyo. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib. Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'ib atraba. Betul ada bidadari, tapi bidadari itu baru bagian-bagian terkecil nikmat-nikmat yang ada dalam surga. Ada apa Ustaz? Mungkin Bapak dan Ibu. Tajri min tahtihal anhar. Surga yang bawahnya mengalir-ngalir sungai Ibu Bapak. Tapi itu baru kecil. Nikmat yang paling besar yang dirindukan oleh manusia ketika masuk surga adalah nikmat menatap wajah Allah. Itu yang paling tinggi itu Bapak Ibu. Baca rohnya Ustaz, itu masuk surga. Maka pagi kau sudah mendoakan wa Ibu Bapak, jamaah Masjid Raya Lima Kaum kau, satunya masuk surga. Nah, tetangganya ya orang-orang yang berada di sekeliling masjid, kaum muslimin yang beriman kepada Allah, mereka Allah masukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, pertama kali aku minta maaf kepada ibu bapak dalam beberapa pertemuan yang lalu aku tidak bisa hadir karena berada di Turki. Di tengah pandemi Omikron petang kece ibu bapak, aku ke Turki. Nah, jadi bulan Januari pertengahan sampai akhir itu ke Turki, include di dalamnya karantina. Di karantina di Jakarta selama 7 sampai 10 hari. Jadi ambo berangkat informasi di internet isinya Omikron aja sudah dibawa. Nah, 6.000 orang per hari, 3.000 orang per hari. Arab Saudi, Turki tertinggi angka Omikronnya. Ambo kan tidak tahu dong Bapak Ibu, dan jadi itu di media sosial. Berangkatlah kita ke situ ibu bapak, tiba di situ tidak ada dong Bapak dan Ibu. Buat tanya-tanya lah ada dokter di situ, kawan di situ ibu bapak, orang-orang Turki. Kami dapat informasi di Indonesia kalau di Turki itu 6.000 per hari, tak hajinya. Haji itu 6.000 per hari saja. Dari mana aku dapat data kira itulah kalau sih bahasa awal. Kita tahu dong aja. Dia kuah tali kalau macam-macam lah. Nah, persoalan, mesti kemarin aman kan sih ada kali persoalan tu sih. Ada karantina ni, mesti itu langsung bebas ibu bapak. Nah, itu kebijakan negara masing-masing. Nah, tiba situ ada pesakit sebagainya. Ada satu di mana informasi itu sih. Ada dia sih. Sementara di media ibu bapak dan ibu 6.000 per hari, 6.000 per hari karena ibu karena keluarga awak, karena kawan awak di kulonnya kerangkeng mana bapak ibu masih. Tiba situ bapak ibu bertanya kepada Allah, alhamdulillah tidak apa-apa. Kadang-kadang bapak ibu tak semua yang ada di media sosial harus kita tenang. Bagian cek awak ibu coba bapak kok tiba di mani jalan suami dulu ke tiba di pai, jalan suami muntahan di cross check dulu. Iyo mau pai mana kasih tu ibu coba bapak. Orang Turki sendiri tak kaji-kajinya 6.000 per hari. Jadi mungkin yang terkait kasus ada bapak ibu pasti ada. Namanya alat yang mendeteksi tentu ada. Tapi harus sebanyak itu angkanya, mereka rata-rata terkejut. Allah akan pastinya apa menjadi mau pulang dari situ hasilnya negatif. Jadi pulang dari Turki, tiba di Jakarta ibu bapak itu di swab di bandara internasional Soekarno-Hatta Jakarta, hasilnya negatif. Setelah itu dibawa karantina 7 hari karantina, di hari ke-6 di swab lagi, hasilnya juga negatif. Kemudian beliau pulang. Nah, jadi sekitar 7 sampai 10 hari Jakarta pada ibu, setelah itu beliau pulang. Nah, barulah kini basuh-basuh ibu-ibu dan bapak. Banyak pengalaman ibu dan bapak dan ilmu yang kita dapat di situ, diantaranya adalah
tiga di antaranya sifatnya tidak ambil usil dengan urusan orang. Cuek ini Bapak Ibu. Jadi fokus dengan urusannya, fokus dengan kerajaannya. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, bercerita satu dengan yang lain itu tidak terlampau banyak, atau menceritakan orang lain itu tidak terlampau tidak terlampau ramai orang di sana. Nah, itu yang akan menjadi bahan dari kita pada pagi hari ini, Bapak, tentang carito. Nah, kalau mereka itu cuek aja di situ, dia tidak peduli dengan urusan orang, Bapak dan Ibu, ada ambil pusing, tidak mau mengganggu urusan orang. Karena kita suka bercerita, Bapak dan Ibu, makanya kadang-kadang kita menceritakan yang berhubungan dengan hal-hal yang itu tidak betul tentang orang. Jadi pada pagi hari ini, judul kajian awal Ibu Bapak adalah melontarkan atau bahayanya fitnah zina atau fitnah keji terhadap orang lain. Nah, ada saatnya kita menyampaikan itu Ibu Bapak. Patang aku baca-baca media sosial, baca berita di Google Ibu Bapak atau di beberapa media-media nasional yang ada tentang informasi artis A dengan artis B bercerai, artis B dengan artis C retak rumah tangga, artis D dengan artis E pisah ranjang. Nah, itu dibahas di media sosial. Artis C dengan artis D melakukan perbuatan yang buruk, dan itu berita itu Ibu Bapak itu diakses banyak orang, dikomentari banyak orang, di like banyak orang, di share banyak orang. Celakanya banyak orang membela dalam lain. Nah, jadi itu informasi Bapak dan Ibu yang melunjale, yang alun batua. Nah, itu paling banyak orang yang like-nya, men-share-nya. Nah, tentang hubungan rumah tangga orang. Bapak-bapak ini bisa saja di media sosial. Kalau berhubungan dengan rumah tangga orang, aib orang, rataknya orang, atau hal-hal yang berhubungan dengan problematika rumah tangga orang, itu banyak orang di bawah komen. Dari A sampai Z komennya, dari rancak sampai 60 kan luar sebenarnya. Itu dicari atau informasi Bapak dan Ibu atau media yang berhubungan dengan motivasi dan keutamaan sholat duha. Aku dah komen doang. Keutamaan sholat tahajud, acaranya di bawah. Kan di bawahnya ada tuh para orang yang mencari ikogo, kan ada tuh para orang yang komen. Itu dah banyak ada Bapak Ibu. Paling 10 5 orang yang men-share cie 2 orang. Tapi kalau mencari tahu aib orang, mencari tahu tentang rumah tangga orang, mencari tahu tentang problematika orang, itu yang men-share banyak di bawah, yang komen banyak di bawah. Ternyata Ibu dan Bapak, bercerita tentang aib-aib orang itu menarik di media sosial. Nah, buktinya itu supaya kita tidak terjebak ke dalam hal-hal yang itu belum benar Bapak dan Ibu, atau kita melakukan tuduhan yang tidak betul. Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلِدُوهُمْ 80 جلدة وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang mereka yarmunal muhsanat, yarmun artinya melontar. Ada namanya waramyul jimar, melontar batu kerikil ketika di tempat jamarat atau ketika melontar jumrah. Berarti dia lempar batu kemudian dia pergi. Nah, berarti waladina yarmunal muhsanat, orang-orang yang melontarkan tuduhan. Setelah melontarkan tuduhan, si A melakukan zina, si B melakukan pencabulan, si C melakukan perbuatan buruk, si D mencuri, si E melakukan ini dan itu sebagainya. Kemudian dia baik, hanya pura-pura nggak tahu deh, atau dia macam itu di belakang layar, tapi tidak berani di muka orang yang bersangkutan untuk klarifikasi. Waladina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik beriman melakukan zina atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nur. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi.
fajriduhum 80 jaldah. Jilidlah dia 80 kali jilid. 80. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Nah, dalam ayat kok ada huruf ataf. Huruf ataf kok huruf waw di situ. Dan sudahlah jilid ini 80 kali jilid, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan terima persaksiannya. Ada huruf ataf cik lain. Wa ulaika humul fasikun. Mereka itu termasuk orang-orang fasik. Jadi nanti lo cuma cari itu dari rumah ke rumah, dari lorong ke lorong, dari media sosial ke media sosial, dari kampung ke kampung, dari kadai ke kadai, si A berzina, si B berzina, si A berzina, si B berzina. Mereka yang seperti kau tidak bisa mendatangkan saksi kebenaran ucapannya ibu bapak, sudahlah dan diterima persaksiannya, ini orang munafik. Siapa yang mengatakan Ustaz? Allah dalam Al-Quran. Allah dalam Al-Quran Pak. Surah An-Nur ayat terakhir. Ulaika humul fasikun. So bukan bodohnya dalam mak ibu bapak. Awak cari ton ayat kurang, awak tuduh orang melakukan zina. Kalau tuduhan itu benar, awak sudah berghibah. Awak sudah berghibah. Kalau tidak benar, awak sudah memfitnah. Nah, makanya Allah perketat syaratnya ibu bapak. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Ko iyo kekeh jawab, karya tidak mengecek si A berzina, si B berzina, si C melakukan pencabulan. Datang ada para saksi. Maka para ulama fikih mengatakan Bapak Ibu dalam kitab Said Sabiq, kitab fikih sunnah, kampe-ampe saksi ku laki-laki. Kampe-ampe laki-laki. Kampe-ampe saksiku melihat proses terjadinya perzinahan sebagaimana ember yang jatuh ke dalam sumur yang mengambil air. Di itu kiasan ibu bapak. Koyo kekeh juga yang mengatakan si A berzina, si B berzina, si A berzina. Seperti bagaimana macamnya kita ketika air sumur yang dijatuhi dengan ember. Dia nampak pada itu lewat kilo-kilo. Nah, melihat proses terjadinya perzinahan. Jika tidak ada saksi awak, tidak ada bukti awak, dan itu bukan urusan awak, tidak usah awak untuk menceritakan aib orang. Nah kalau itu gitu orang cuek, fokus dengan urusannya, jalannya tapi kalau minta tolong orang tolong tak. Nah kamu cerita kiri itu yang bisa lihat di situ. Jadi tidak bertanya wak sokan orang cerita wak sakar doa orang, karena ini orangnya fokus. Nah. Kemudian ibu bapak, terjadinya perbuatan seperti itu, tuduhan seperti itu, karena antara satu orang dengan orang yang lain membuka diri untuk bercerita satu dengan yang lain tentang aib orang. Nah, kalau memulai syaitan Pak, keutamaan sholat tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ibu-ibu, ikut cerita tentang sholat tahajud. Keutamaan sholat duha, apa-apa itu. Cerita tentang keutamaan bagaimana kita bermajlis. Kaum muslimin banyak izin pulang, izin Ustaz, ya anak sekolah. Tapi kalau menceritakan aib kurang ibu bapak itu bumbu setan. Sikojo lah. Karena sikojo korban cerita panjang kisah-kisahnya lego aja. Itu bumbu-bumbu seperti itu ibu bapak terus setan. Makanya menceritakan aib orang itu tidak baik. Kalau sekiranya kita mencari terceritakan yang itu ibu bapak, maka itu merupakan perbuatan yang buruk. Maka kita berlindung kepada Allah. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang yang kami cari Tuhan. Kemudian batu kok menjadi dasar di koko kita sampaikan pagi hari ini Bapak dan Ibu. Karena pada masa Nabi terjadi. Pada masa Nabi terjadi. Istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dituduhkan berzina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi jangankan Pak Wali, jangankan Pak Jorong, jangankan Pak Bupati, Bapak dan Ibu, jangankan para artis. Nah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dituduh melakukan perzinahan. Bala-bala terjadi
Lasa ribu operapi tahun jaraknya Jawa kini mah masih cerita ulang jule saking bahayanya cerita tentang tuduhan zina. Tapi istri Nabi ada ayat yang memantah. Nah, saking bahayanya Pak. Hari ini si A dituduh melakukan zina. Nah, cerita 10 tahun masih belum selesai kan? Apa buktinya? Istri Nabi SAW 1400 tahun yang lalu kejadiannya sampai hari ini masih disampaikan orang Bapak Ibu sebagai bantahan jangan suka menuduh-nuduh orang. Nah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha mulia Bapak, istri Nabi. Bahkan kejadiannya Nabi SAW pergi dalam suatu ghazwah. Ghazwah itu merupakan peperangan. Nabi memilih salah satu di antara banyaknya istrinya untuk ikut bersamanya. Maka dipilihnya lah Aisyah. Baiklah bersama dengan para sahabat, pasukan perang dan istrinya yang bernama Aisyah berangkat dalam suatu peperangan. Selesai dari peperangan, Nabi kembali ke kota Madinah dengan para sahabat, dengan pasukannya dan dengan istrinya. Di pertengahan perjalanan, Aisyah ada suatu hajat atau suatu keperluan. Ada riwayat mengatakan Aisyah hilang galuangnya. Ada yang mengatakan Aisyah dalam suatu hajat yang tidak diketahui apa keinginannya. Kemudian sahabat dan Nabi SAW tidak tahu kalau Aisyah telah keluar dari rombongan mereka dalam suatu keperluan. Sangko Nabi dan para sahabat Aisyah masih di rombongan mereka. Akhirnya berangkatlah Nabi dan para sahabat ke Madinah. Tinggal Aisyah di tampek padukuan tadi. Setelah balik dari hajatnya, Aisyah menemukan sahabat dan Nabi SAW ada di situ di tampek menanti. Kok tiba wapai kau bilin, bapak ibu tiba di dobok. Sampai di dobok dan suara kemana Nabi, kemana sahabat tadi. Kemudian datanglah Sofwan ibnu Mu'attal. Sofwan ibnu Mu'attal itu ibu dan bapak dalam riwayat disampaikan sahabat Nabi yang tugasnya diantaranya mencari-cari kalau barang-barang yang tercicir di belakang perjalanan. Nampaklah adiknya Aisyah dan ciri-ciri itu adalah istri Nabi. Nah, maka bapak dan ibu dibawalah oleh Sofwan Aisyah ke Madinah. Dibawa bukan boncengan di atas Honda atau di atas konta atau di atas mobil kira seperti itu kendaraannya. Tetapi bapak dan ibu dengan jarak yang sekira-kira tidak akan terjadi fitnah yang dilakukan atau hal-hal lain yang akan menimbulkan persoalan di kemudian hari. Artinya jaga jarak. Tiba di Madinah ibu dan bapak akan terjadi. Tiba di Madinah nampaklah dari Abdullah bin Ubay bin Salul ke bapak ibu. Sofwan ibnu Mu'attal dengan Aisyah berzina kecilnya. Sofwan berzina, Aisyah berzina, Sofwan berzina, Aisyah berzina. Itu secerita Sofwan tadi, itu secerita Abdullah bin Ubay bin Salul ke coba ibu. Paino kawan wang ko ceritanya tadi dari masuk si Sofwan dia Aisyah istri Nabi baru berzina. Paino kawan itu ceritanya. Paino kawan waktu itu ceritanya. Paino ke rumah ko itu ceritanya. Mencariton kerajunan tentang perbuatan yang itu tidak benar antara Sofwan ibnu Mu'attal dengan Aisyah istri Nabi. Sampailah kisah dan cerita ikoko dan isu ikoko kata Abu Bakar. Abu Bakar siapa Bapak Ibu? Siapa? Ayahnya Aisyah apa Abu Bakar yang memiliki karisma yang luar biasa ibu dan bapak hanya bisa tertunduk ketika orang bercerita tentang anaknya. Dia tidak ada bantahan dari Allah lain atau tidak ada klarifikasi dari pihak-pihak yang bisa menolong, hanya tertunduk. Coba Bapak Ibu bayangkan. Abu Bakar mulia, sahabat yang dermawan, sahabat yang berwibawa, tertunduk di isu Bapak Ibu. Itu sahabat tuh, apa lewat? Itu sahabat Bapak Ibu. Sahabat kecil Nabi itu kan nujum fis sama, seperti langit, seperti bintang yang ada di langit. Tertunduk. Dia kemana yang awal itu dua orang melakukan yang tak betul, yang tak benar. Nah, ada isu Bapak Ibu, isu mencoba. Kemudian sampailah kata lima Nabi. Sampailah kata lima Nabi. Sampai kata lima Nabi, bapak pas semua Nabi juga Aisyah, adik cik Nabi kepada Aisyah.
Ya Aisyah, kaifa haluki ya Aisyah? Wahai Aisyah, apa kabar kau? Nabi pun pergi. Biasanya Nabi memanggil Aisyah dengan sebutan Ya Humairah, wahai si pipi kemerah-merahan. Artinya Aisyah itu pipinya kalau cemburu dia punya bapak itu merah pipinya, saking putih, atau dalam riwayat saking rancaknya Aisyah, kira begitu. Nah, tetapi kini kau tidak. Kaifa haluki ya Aisyah? Nah, kau sapaan awak terhadap istri juga gitu kan. Apa-apa kalau manggil rumah juga apa? Ya Humairah ya, dengan pipi merahnya. Kalau hitam rumah awak, ya Hajar Aswad gitu ya. Tidak boleh lah ya. Nah, ada sapaan khusus lah untuk orang rumah. Nah, Nabi menyapa Aisyah, kau dengan ya Humairah. Nah, dalam kondisi kau tidak bisa ibu bapak akan keluar ya Humairah Tuhan. Isu lah berjalan dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, dari ujung ke ujung di Madinah mencari tuan rumah awal. Sampai Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ini sakit. Sebulan informasi ini berjalan ibu bapak. Sebulan itu cerita orang. Sampai Aisyah pun sakit. Coba ibu bapak bayangkan bahayanya tuduhan atau mencari tuan orang. Sampai Aisyah pun sakit ni Bapak Ibu. Mereka kodai kau orang mencari tuan awak yo. Mereka kodai itu orang mencari tuan awak yo. Dak tahan dari Aisyah ke Bapak Ibu. Orang selalu maduk kayak yo. Akhirnya Allah turunkanlah surah An-Nur ayat yang ke-11. Bantahan kalau Aisyah ikut tidak berzina. Nah, itulah ayat. Akhirnya Allah, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan tuduhan terhadap istrimu, nah, atau bil ifki yang melakukan berita bohong, yang membawa berita hoax. Jadi istilah hoax itu kan di 2021 atau 2022 bukan duanya depan. Hoax itu kan informasi yang keluar dan Allah sampaikan di 1400 tahun yang lalu. Tapi coba suara ifkun, innal ladzina ja'u bil ifki. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita hoax, berita bohong, berita dapat tuduhan-tuduhan zina, min usbatun minkum. Usbatun minkum, banyak orang, golongan kamu juga. Mana wala wahid, tidak satu orang, wala ifnain, tidak dua orang yang bercerita, walakinnal jamaah, akan tetapi banyak. Jadi yang menceritakan tentang Aisyah berzina kok banyak, golongan kamu juga. Nah, orang yang paling gadang, yang paling banyak menceritakan, yang paling suka menceritakan, yang paling menyebarkan dari warung ke warung, rumah ke rumah, SMS ke SMS, itu ibu bapak, dari telepon ke telepon, kalau ada misalnya seperti itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul bergelarlah Rasul Munafikin kota Madinah. Saking suku macam itu orang jadi ibu bapak, siapa itu berzina? Apa dia tadi kau? Siapa itu kau berjalan? Siapa cerita? Siapa cerita? Orang yang itu mencari itu juga kerajaan di Madinah. Kau bapak ibu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga dia dapat gelarnya Rasul Munafik kota Madinah. Itu angkanya orang Madinah. Itu angka orang munafik kota Madinah. Kalau ada orang munafik kota Madinah, ibu bapak, siapa itu kadangnya? Inyo. Rasul munafik itu angka orang munafik. Nah, itu dari itulah terkenal di Madinah bapak ibu. Sehingga ibu bapak yang berbahagia dalam riwayat dikatakan, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi tidak ikut menyolatkan jenazahnya. Tidak ikut. Tapi sahabat yang lain ikut. Kalau sahabat yang lain mereka melihat Abdullah bin Ubay bin Salul masih bersyahadat, tapi dia munafik. Dia masih bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi dia munafik. Nah, orang yang kerajanya tuduh mengecek si A berzina, si B berzina, si E berzina, yang menceritakan aib-aib orang itu kerajanya ibu bapak. Nabi SAW terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul tidak membawanya dalam hal-hal yang strategis. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul kalau di Madinah ibu bapak, lainnya diundang dalam acara-acara rape, undang-undang pengurus masjid,
undangan pertukaran pengurus masjid diundang. Tapi dalam hal-hal strategis ini udah dibawa oleh Bapak Ibu. Contoh dalam strategis perang, itu udah dibawa itu dong. Baru begitu kalau dibawa dia bocor itu. Namun orang munafik itu dia cari untung orang kafir. Ini udah pegang baru tadi sinyal kau urus. Terus kok tapi dia peras ulang. Dan itu karena Julio Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, peras orang dengan aibnya. Apa yang dia ibu bapak? Tahu atau tidak? Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul kok disolatkan oleh sahabat yang lain, tapi Nabi SAW tidak. Nah, jadi kalau ada kita di masa awal kok ibu bapak, hal-hal strategis itu memang untuk kalangan-kalangan tertentu yang ingin bisa satu visi misi Jawa. Karena ingin bisa keluar dari perperangan, dari perjuangan orang-orang munafik Bapak Ibu di saat di masa Nabi SAW ini udah sengaja udah dibawa perang karena dia bisa keluar dari barisan ditakui. Makanya orang yang lari dari perperangan itu tuh termasuk dosa besar. Akhirnya Nabi SAW ijtanibu sab'an mubiqat qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Jauhilah olehmu 7 macam dosa besar. Apa itu 7 macam dosa besar ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru. Sihir orang yang dulu pernah kita sampaikan dulu di siko. Sihir orang boleh baik. Kesobaran. Yang ketiga wa qatlun nafsu allati ma haramallahu illa bil haqq. Membunuh jiwa orang yang bukan dalam kebenaran. Wa aklul riba, memakan riba. Wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Kumpul di anak yatim itu makan. Itu makan kemudian Bapak Ibu. Kemudian wa tawalla yaumaz zahf, lari dari medan perperangan. Aku orang munafik. Maka Nabi dah bawa mereka. Sebab itu ketika perperangan terjadi, musuh di depan mata, tiba takuinya Bapak Ibu. Larinya, saya canglah barisan kaum muslimin. Mutahai atau lari dari medan perperangan, itu dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah waqasful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh wanita-wanita yang baik atau laki-laki baik melakukan zina dan itu tidak benar secara hukum. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikut terjadi di masa Nabi. 1400 tahun yang lalu sampai hari ini orang masih mencerita itu Bapak Ibu sebagai tindakan hati-hati, jangan sampai awak menuduh-nuduh orang. Baru masuk Nabi ayat itu ayat yang membantah. Aku ayatnya surah An-Nur ayat yang ke-11. Koyo ayatnya ya Rasulullah, istri engkau Aisyah itu tidak berzina. Kemudian kondisi di Madinah kembali normal. Bahwasanya Aisyah istri Nabi tidak ada berzina. Orang-orang yang di sekeliling itu yang beriman dengan turunnya ayat Ikoko semakin beriman. Orang-orang yang separuh imannya, yang setengah-setengah imannya, ikut semakin tidak percaya kepada Nabi. Bahkan mereka berpura-pura beriman setelah Nabi wafat. Ini menjadi Nabi palsu. Ini Nabi ya. Makanya setelah Nabi meninggal, ibu dan bapak kalau sifat asli orang sebenarnya maya betul-betul beriman, maya musang membulu ayam. Siapa di antaranya? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab adalah nabi-nabi palsu yang setelah Nabi Muhammad meninggal, ini mendeklarasikan dirinya sebagai nabi. Jadi pahami Bapak. Jadi setelah adanya peristiwa Aisyah itu berzina dan ada bantahan ayatnya kok. Nah, semakin nampak maya berkualitas imannya maya tidak. Jadi ibu dan bapak, kalau ada orang menuduh awak kurang mencerita awak, ibu dan bapak biarkan saja, biarkan Allah yang memberikan hukuman untuknya. Kita berdoa ke Allah. Makanya tadi kita berdoa di buku ibu dan bapak, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaanku kubur. Wa min adzabin nar, siksaan api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup, fitnah mati. Wa min masihid dajjal, dan dari fitnah masihid dajjal. Coba ibu dan bapak mencerita orang, jika itu benar kita sudah beriba, jika itu tidak benar kita sudah memfitnah.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyunin nas. Beruntunglah orang yang inyo disibukkan dengan memikirkan aibnya ketimbang inyo sibuk memikirkan aib orang. Kata Nabi apa ibu? Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyunin nas. Beruntunglah orang yang inyo disibukkan memikirkan aibnya. Dosamu sangat banyak ya Allah, petangko kau sudah mencilok. Dah mencilok jambu dah. Mencilok dan tiga roti. Tapi ibu mencilok tiga roti. Stempel lah, bantu lah. Anggarannya 10.000, lebih 20.000. Itu mencilok tiga roti yang betul. Ya Allah, petangko kau sudah mencilok ya Allah. Nah, sibuklah bapak-bapak ibu dengan itu dan itu yakin ibu juga bapak banyak dosa itu. Maka kita boleh minta ampun kepada Allah. Ya Allah, petangko sudah bergibah ya Allah, mencari tuan aib saudaramu, mencari tuan aib saudara awak sama dengan memakan daging busuk. Sudah daging itu busuk ibu dan bapak bangkai, aturan awak makan. Namun itulah yang kira pak busuknya bapak ibu. Ya Allah, petangko sudah melakukan musuh hati ya Allah. Minta ampun Allah ibu dan bapak. Kalau dah kita nak minta ampun, tak mungkin. Siapa mengampuni dosa pada Allah dan kita minta ampun kepada Allah. Makanya tidak usah ibu bapak kalau sekiranya hal-hal yang berbau dengan isu-isu hari ini bapak ibu yang akan menjerumuskan awak, tidak usah itu mencari Tuhan. Itu yang terjadi di media sosial ke bapak-bapak ibu. Mau yakin bapak ibu punya HP Android? Coba ibu cari lihat. Misalnya bapak ibu, misalnya kayak si A pisah ranjang dengan si B. Itu informasi tentang artis. Coba Bapak Ibu cari lihat orang yang komen di bawah, orang yang men-share, orang yang men-like, itu ratusan ribu. Orang yang mengomen ibu Bapak, orang yang berkomentar itu banyak. Itu membuktikan menarik, walaupun komennya buruk beko, tapi menarik dia buktinya. Orang yang men-like banyak ibu Bapak, orang men-share. Nah, bahkan menceritakan hai orang itu betul-betul. Tapi keutamaan sholat subuh, keutamaan sholat fajar, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud. Jadi ibu dan bapak cari di media sosial. Padahal yang besar itu 5, 10, 2. Nanti orang-orang itu ada berapa orang dong. Nah, tapi untuk aib-aib orang, karena memang saja sahabat Nabi SAW ikokolah dibantah dan disampaikan bahayanya menceritakan aib orang. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iko sekadar tazkirah pada pagi hari iko kita sampaikan untuk pesan-pesanmu hati-hati gitu Bapak Ibu. Karena memang setiap perbuatan awak akan awak bertanggung jawabkan masing-masing. Mulut yang ibu-ibu bapak-bapak ceritakan dengan banyaknya cerita tentang orang, Bapak Ibu akan bertanggung jawab di akhirat. Tangan yang kita mengambil, yang kita memegang sesuatu akan dipertanggungjawabkan. Kaki akan kita bertanggung jawabkan. Masing-masing kita ibu dan bapak bertanggung jawab dengan amal kita masing-masing. Nah, demikian ibu bapak bisa sampaikan. Kalau dia terkurang mohon maaf dan mohon doa nanti bapak ibu di minggu KP bulan Maret tidak lo bisa itu ikut kajian subuh awal. Kalau yang dong sebelum itu Ustaz Ahmad Findi, kalau ada Ustaz awal yang tidak hadir misalnya, ada yang gantian gitu cek. Karena tanggal 22 Maret, insya Allah kalau ada halang melintang ibu bapak, aku pergi umroh. Mampu jamaah di Kabupaten Tanah sebanyak 100 jamaah. Jadi jamaah yang tertunda 2022 selama COVID petangko. Jadi sebenarnya berangkatnya bulan Maret 2020, tapi tiba COVID itu tertunda. Nah, 2021 udah buka. 2022 awal belum buka, nah, baru kini buka Bapak Ibu. Jadi bulan Maret di Surgo tanggal 22, insya Allah memimpin jamaah umroh ke Makkah. Nah, mohon doa dari ibu dan bapak mudah-mudahan sehat walafiat. Nah, karena barangkali di tahun 2022 bulan Maret masih dikenakan karantina. Yang berangkat umroh di bulan Januari itu karantinanya sampai balik hari. Kemudian kita protes. Kok bisa sampai balik hari lampu mana masa inkubasi virus itu 3 kali 24 jam. Kenapa kok sampai balik hari? Akhirnya di akhir Januari
Jadi 10 hari masa karantina jamaah umroh. Kemudian protes lo dia, waktu pulang mau mana? Ikut orang sehat kok. Akhirnya dipertimbangkan. Ambo pulang dari Turki Batam, ibu bapak itu masa karantinanya 7 hari sampai 10 hari tergantung saking indahnya orang. Kemudian berangkat di suatu ibu bapak masa karantinanya 3 hari. Kalau yang mereka suntik booster, karena suntik 1-2, mau Sinovac, Pfizer atau Moderna, ibu sekaligus informasi itu jamaah haji, itu jamaah umroh. Bagi mereka yang suntik booster, mereka Moderna, Pfizer, kemudian AstraZeneca, Johnson atau Sinovac, itu sekarang sudah boleh masuk ke Arab Saudi tanpa harus dibedakan jenis vaksin. Kalau di bulan Januari, Sinovac nggak boleh loh. Saya yang Sinovac boleh masuk. Nah kalau kini anak bebas, adanya bisa masuk. Nah cuman ada lo tambahan yang lain. Nah, tambahannya booster. Saya yang suntik ketiga. Bisa nyondak karantina atau paling lama karantina 3 hari. Nah, ya bu, ada yang ibu bola, kau ya, kau bisa bahwa dia tambah suntik kata diko. Ambo ibu jawab apa termasuk orang yang takut suntik covid ketanggung. Lari bu pak, tiada suntik covid sih kau ambo lari kadale. Ambo kadale, yang mau cari kuliah ibu jawab apa kadale. Tiba dan lain orang suntik ibu bapak hari orang hari ini. Tapi baju bapak, patanggo pegang Turki ya, ia tetanggo. Wajib suntik Ustaz kalau ada bisa rangkaian. Iya. Bismillah karena lahado ketentuan itu. Syaratnya itu ya sudah Bismillah dengan usaha dan ikhtiar suntik 2 kali ibu bapak. Alhamdulillah tidak ada apa-apa ternyata biasa-biasa saja. Justru malah makan buat lama-lama bapak ibu kalau buat lama-lama sehingga buat begini ibu. Nah yang ketiga kok syarat baik umroh ibu bapak kalau ada bapak ibu yang berangkat umroh booster itu tidak ada karantina atau kalaupun ada karantina paling lama 3 hari. Itu informasi yang kita dapatkan ibu bapak. Pastinya Allah Maha. Demikian bapak dan ibu bisa aku sampaikan. Mohon doa kita bersama kalau ada ibu bapak yang nyobai umroh di bulan Mei. Ada keberangkatan nanti insyaallah bersama-sama berangkat jumbo berangkat umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.